Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Ya, terima kasih Bu. Silakan duduk Bu. Ya Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, ada yang ingin saya konsultasikan dengan Ibu. Boleh, nama Ibu siapa Bu? Nama saya Ibu Niken. Oh iya, Ibu Nike, nama saya Mutiara. Saya adalah petugas promosi kesehatan dari puskesmas ini. Ibu Niken tinggal di mana? Saya tinggal di dekat-dekat sini Bu, dekat puskesmas ini Bu. Oh, dekat puskesmas tinggalnya Ibu. Iya. Ya, jadi yang ingin Ibu tanyakan apa ini Bu? Saya ingin bertanya tentang masalah KB Bu. Oh, jadi ingin bertanya tentang masalah KB. Iya. Sebelumnya usia Ibu berapa Bu? Umur saya sekarang sudah 28 tahun Bu. 28 tahun. Iya. Apakah Ibu sudah mempunyai anak? Sudah. Sudah. Iya. Berapa orang Bu? Anak saya 2 orang. Umurnya yang pertama sudah 3 tahun, 3 yang tahun. kedua baru 1 tahun. Oh, jadi baru 1 tahun yang kedua ya Bu ya? Iya. Nah, kegiatan sehari-hari Ibu apa Bu? Kegiatan saya sehari-hari hanya mengurus keluarga, ngurus Ya. anak, ngurus suami, sebagai ibu rumah tangga lah Bu. Oh, jadi Ibu itu Bu. Nah, tadi Ibu mengatakan Ibu ingin bertanya mengenai KB ya Bu ya? Iya. Jadi apa keluhan yang Ibu rasakan terkait dengan KB ini Bu? Yang saya rasakan itu Bu, berat badan saya ini Bu, Ya. semakin hari semakin bertambah, tambah gemuk rasanya Bu. Ya. Saya kan sudah memakai KB 10 bulan, Ya. suntik KB. Mm-mm. Jadi badan saya itu sangat gemuk sekarang rasanya Bu. Ya. Nah, Ibu tadi mengatakan berat badan Ibu naik akibat Iya. dari suntik. Ya. Ya, gitu Bu. Jadi keluhan apa lagi yang Ibu rasakan Bu? Jadi karena berat badan saya bertambah secara drastis, saya sangat khawatir Bu. Ya. Kalau saya terus memakai suntik KB ini, saya khawatir kalau berat badan saya ini semakin bertambah dan tidak bisa kembali ke normal lagi. Ya. Kemudian saya juga ada yang ingin saya tanyakan, apakah ada KB lain selain suntik ini yang bisa saya gunakan Bu? Oh, jadi Ya. Ibu tadi mengatakan Ibu khawatir terhadap Ya. pertambahan berat badan Ibu akibat Ya. dari KB, dan Ibu bertanya jenis KB apa lagi selain KB Ya. suntik ini, begitu ya yang Bu? bisa saya gunakan gitu Bu. Iya Bu. Nah, baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis KB yang ada. KB itu sebenarnya ada 2 macam Bu. Ada Ya. jangka panjang dan ada jangka pendek. Ya. Nah, masing-masing KB itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu terkait dengan KB jangka panjang Bu. Ya. Yang pertama itu ada namanya kontrasepsi mantap. Ya. Kalau perempuannya itu namanya MOW untuk perempuan, Ya. dan MOP untuk laki-laki. Ya. Nah, kalau bahasa awamnya itu dinamakan steril. Ya, Nah, Bu. ya. Nah, jenis KB ini biasanya dipasang oleh pasangan suami istri yang sudah tidak lagi ingin mempunyai anak, atau pasangan suami istri yang sudah memiliki cukup anak. Nah, biasanya dipasang oleh pasangan suami istri yang sudah umurnya 35 tahun ke atas. Nah, itu untuk kontrasepsi atau KB steril. Ya. Nah, KB jangka panjang yang kedua itu ada namanya IUD atau biasanya disebut dengan spiral. Nah, alat KB ini Bu, ini alat KB-nya. Ya. Biasanya alat KB ini dipasang pada rahim Ya. Ibu. Ya. Nah, biasanya jenis KB spiral ini bertahan 5 sampai dengan biasanya jangka waktu pemakaian spiral ini Bu itu adalah 8 sampai dengan 10 tahun. Ya. Nah, untuk pemasangannya sendiri itu pada waktu tertentu. Nah, biasanya di saat ibu sedang haid, boleh dipasangkan spiral ini Bu. Ya. Nah, untuk kekurangan dari spiral ini,
siklus haid kita memang tidak teratur, Bu. Nah, kalau rasa sakit nyeri haid itu lebih dari biasanya. Nah, itu kalau jenis KB spiral. Yang ketiga, itu ada implan, Bu. Nah, ini implan. Implan. Jenis KB ini biasanya dipasang pada lengan kiri. Lengan kiri atas, di atas siku, itu biasanya dipasangkan implan. Nah, ini bentuk implannya, Bu. Nah, untuk pemasangannya, implan ini mengandung hormon, Bu. Nah, hormon inilah yang akan menyebabkan ibu tidak hamil. Nah, biasanya implan ini dalam jangka waktu cukup panjang juga, Bu, yaitu 3 tahun. Nah, untuk kekurangannya memang ada, Bu. Di saat pemasangan dan pencabutan implan ini akan ada sedikit perlukaan di tangan ibu yang akan dipasang implan nantinya. Nah, itu jenis KB implan. Nah, dari ketiga jenis KB yang sudah saya jelaskan, adakah yang ingin ibu tanyakan atau yang ragu, Ibu? Ada, Bu? Rasanya dari yang Ibu jelaskan tadi tidak ada yang membuat saya ragu, Bu. Nah, baiklah, kalau memang Ibu sudah dapat memahami 3 jenis implan yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan beralih kepada jenis implan lainnya. Yang selanjutnya itu ada suntik, Bu. Nah, ini suntik. Ini suntik. Jenis KB suntik ini biasanya terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu ada suntik 1 bulan, dan yang kedua ada suntik 3 bulan. Nah, suntik KB ini juga mengandung hormon, Bu. Suntik KB juga efektif untuk mencegah kehamilan karena pengaruh hormon yang ada pada suntik KB ini. Terkadang terjadi peningkatan nafsu makan. Nah, itulah yang membuat berat badan ibu bisa bertambah. Untuk kekurangannya, jenis KB suntik ini, ibu harus ingat kapan tanggal ulangan suntik ibu kembali. Nah, itu jenis KB suntik. Yang kelima, ada jenis KB pil namanya, Bu, pil. Nah, ini yang dinamakan dengan jenis KB pil. KB ini biasanya terdiri dari 28 buah, Bu. Ada 2 warna. Yang pertama itu ada warna putih dan ada warna kuning. Nah, kalau ibu ingin ber-KB pil, biasanya diminum dulu pada pil berwarna putih. Dan itu diminum pada hari pertama haid. Nah, selanjutnya ibu kan hari pertama haid minum dulu warna putih ini. Nah, selanjutnya setelah habis warna putih, nah ibu lanjutkan dengan yang warna kuning, Bu. Melanjutkan dengan warna kuning sampai habis. Biasanya itu 28 hari karena memang pelnya itu berjumlah 28 buah. Nah, setelah habis 28 buah itu, ibu boleh melanjutkan dengan pil selanjutnya dengan juga memulai dengan warna putih terlebih dahulu. Nah, kekurangan dari pil ini, ibu tidak boleh lupa meminumnya setiap hari. Kalau kita ber-KB pil, kita harus meminumnya setiap hari, di malam hari, dan ketika hendak tidur. Nah, itu adalah jenis KB pil. Yang kelima itu ada kondom. Nah, biasanya kondom ini ada juga untuk laki-laki dan ada juga untuk perempuan. Nah, biasanya yang familiar itu adalah kondom untuk laki-laki. Nah, kelebihan dari kondom ini biasanya tidak mengganggu kesehatan, Bu. Tidak perlu dengan resep dokter dan juga murah dan dapat dibeli secara umum. Selain itu juga dapat mencegah terjadinya kanker serviks. Itu adalah kelebihan daripada kondom. Dan untuk kekurangannya sendiri, efektivitasnya tidak terlalu tinggi, Bu. Cara penggunaannya sangat mempengaruhi keberhasilan dari kontrasepsi itu, Bu. Nah, itu adalah jenis-jenis KB yang sudah saya jelaskan. Jadi, Bu, dari beberapa jenis KB itu memang mengandung hormon. Nah, hormon itu biasanya memang mempengaruhi terhadap pertambahan berat badan. Namun, itu tidak selalu itu terjadi, Bu. Karena bisa juga diimbangi dengan pola makan,
juga dapat diimbangi dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, itu adalah beberapa tadi jenis KB yang sudah saya jelaskan. Nah, dari yang sudah saya jelaskan itu sebenarnya beberapa KB itu memang yang banyak mengandung hormon itu memang berpengaruh terhadap berat badan. Jadi ibu tidak perlu khawatir terhadap kenaikan berat badan ibu, karena tidak akan selalu begitu, bisa saja berubah jika ibu mengimbanginya dengan pola makan, istirahat, dan juga olahraga, begitu Bu. Iya, Bu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ibu tanyakan terkait dengan yang sudah saya jelaskan tadi, Bu? Rasanya saya sudah cukup paham, Bu, apa yang telah Ibu jelaskan tadi, Bu. Ya. Setelah saya jelaskan, apakah ibu bisa memilih? Ibu inginnya mengganti jenis KB apa selain dari suntik ini? Mungkin Ya. saya rasa yang cocok untuk saya ya, Bu, mungkin implan, Bu. Implan? Iya, mungkin saya ingin memilih implan, Bu, karena lebih aman nampaknya, Bu. Oh begitu. Iya. Saran saya, Bu, sebaiknya ibu terlebih dahulu mengkonsultasikannya dengan suami ibu. Iya. Nah, sebaiknya ibu konsultasi dulu, minta persetujuan dulu dari suaminya, begitu, Iya. Bu. Iya, Bu. Ya. Nah, tentu ketika ibu menjelaskan kepada suami, ibu harus mengetahui nih yang sudah saya jelaskan tadi. Takutnya nanti salah kata atau salah penjelasan, nanti suami ibu bingung juga kan. Nah, boleh ibu ulangi lagi sepemahaman ibu apa saja yang sudah saya jelaskan untuk nanti dibicarakan kepada suami agar tidak simpang siur, begitu ya, Bu ya. Nah, boleh ibu simpulkan apa saja yang sudah ibu dapatkan setelah mendengarkan penjelasan dari saya tadi. Mungkin saya tidak bisa sedetail yang Ibu jelaskan. Iya. Tetapi ada yang beberapa hal yang saya ingat. Iya. Yang pertama, KB itu ada yang steril kan, Bu? Iya. Kalau steril ini kan kita tidak bisa punya anak lagi. Iya. Tidak mungkin saya milih itu, Bu. Iya. Yang kedua, KB-nya spiral, Iya. dimasukkan ke rahim. Jadi waktu haid bisa masangnya kan, Bu? Iya. Maka terkadang kita nyeri haid bertambah nyeri kita kan. Iya. Nah, kemudian satu lagi implan. Iya. Implan ini dipasang di lengan. Iya. Biasa selama 3 tahun. Iya. Kemudian apa lagi tadi itu, Bu? Iya, suntik. Iya, suntik. Suntik itu kita harus rajin tahu tanggal ulang suntik agar kita tidak terlambat suntik. Iya. Kemudian pil, Ya. pil harus diminum tiap hari. Iya, benar. Dikhawatirkan nanti kita lupa, Bu, kalau kita mengkonsumsi pil. Iya. Kemudian kondom. Kondom ini untuk laki-laki. Ya. Rasanya kurang efektif. Iya. Mungkin itu, Bu, yang bisa saya ingat dari yang Ibu jelaskan tadi. Nah, benar sekali. Ibu sudah dapat memahami, sudah dapat menjelaskan. Nah, boleh nanti setelah dari sini sampai rumah Ibu boleh menjelaskan kepada suami dan boleh berbincang-bincang dulu memutuskan jenis KB apa yang akan dipasang lagi. Nah, setelah mendapatkan persetujuan, kesepakatan, Ibu boleh lagi bersama suami datang ke sini untuk pemasangan alat kontrasepsi tersebut, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Saya sudah sangat memahami rasanya yang Ibu jelaskan. Jadi kekhawatiran yang saya rasakan tadi sudah agak berkurang, Bu. Ya. Mungkin setelah konsultasi dengan suami hilang kekhawatiran saya ini, Bu. Ya. Jadi Ya, Bu. terima kasih atas penjelasan yang Ibu berikan. Mungkin itu saja, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Iya, Bu. Jadi saya permisi dulu, Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.